Harus selalu ada persentase di mana orangnya tercatat di Jakarta, tapi manusianya tidak berada di Jakarta. Jadi kalau yang tinggalnya di Jakarta bisa dikatakan sudah 100%, karena orangnya ada di situ. Nah, resminya 98,9%. Dan itu ketika kita kerjakan, apa yang muncul? Seluruhnya kerja memastikan terdaftar. Itu dikerjakan di 4 bulan pertama. Saya katakan 4 bulan. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang karena lurah dan seluruh jajarannya kerja all out. Jadi insentifnya lurah itu ditentukan memastikan seluruh warganya terdaftar. Begitu itu beres, tahun 2003 berlancar. Karena dalam otomatis terdaftar. Nah, ini terus sekalian soal komitmen. Uangnya ada dari dulu sudah ada. Tinggal masalahnya apakah kita mau menggunakan dana yang kita miliki untuk melindungi sesama warga. Prinsipnya ini Mbak Mila yang kemudian saya sering sampaikan ke jajaran bahwa urusan welfare, urusan kesejahteraan itu bukan hanya angka statistik, urusan rasa tenang itu. Tapi saya ingin rumah tangga di Jakarta itu bilang begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Jadi begitu dia bilang syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta, itu artinya kita memberikan perlindungan yang membuat mereka merasa berada di kota ini itu adalah sebuah berkah. Yang repot itu lagi repot ya kita tinggal di Jakarta ini, menderita betul di Jakarta ini. Berarti kota ini itu tidak memberikan keberkahan untuk orang. Tapi kalau mengatakan syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta, itu artinya kita harus mengerti kenapa kota ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kota ini sudah menjadi eskalator sosial ekonomi bagi jutaan orang. Tapi juga kota ini jangan lupa dia harus hadir menjamin mereka yang belum sempat naik kelas untuk bisa merasakan perlindungan dari negara. Itu harus kita lakukan. Jadi dengan prinsip itu maka kita turunkan terjemahannya. Apa terjemahannya? Kita menyaksikan di Jakarta ini salah satu masalah utama di masyarakat adalah biaya hidup tinggi. Itu salah satu keluhan masyarakat itu paling utama. Waktu kami mulai kampanye itu 3 masalah utama: 1 biaya hidup tinggi, 2 lapangan pekerjaan, 3 kesehatan. Itu paling 3 masalah utama. Kalau keempat ditambah pendidikan. Itu tema-tema yang ramai di sosmed, itu urutannya 10, 11, 12. Yang 3 itu jarang diramaikan di sosial media. Biaya hidup tinggi. Nah, biaya hidup tinggi itu sekalian komponennya adalah 1 biaya rumah tangga, yang kedua adalah biaya mobilitas. Biaya mobilitas di Jakarta itu bisa sampai 20-30% pengeluaran keluarga itu untuk mobilitas. Yang pertama tadi biaya untuk operasional rumah tangga. Lalu apalagi ada biaya pendidikan dan lain-lain. Nah, yang masuk dalam unsur biaya ini kami mendekatinya begitu. Ada semacam persamaan. Kalau di rumah tangga itu ada aspek income dan ada aspek pengeluaran. Yang aspek income itu diselesaikan dengan memastikan bahwa ada peningkatan upah yang adil secara konsisten. Itu memastikan bahwa upah meningkat. Tapi di sisi lain, negara juga harus mulai memikirkan bukan hanya aspek peningkatan upah, tapi mengurangi biaya hidup. Nah, mengurangi biaya hidup itu, disinilah kemudian subsidi itu masuk. Jadi subsidi itu supaya terjadi selisih yang positif antara income dengan pengeluaran. Bila pengeluaran itu diturunkan, maka insya Allah selisihnya bisa jadi tabungan. Bila income dinaikkan dan subsidi ditambahkan, pengeluaran berkurang, maka tabungannya akan menjadi lebih
tabungannya. Kalau tabungan lebih banyak, mudah-mudahan bisa lebih sejahtera. Nah, ini yang kemudian kita perjuangkan. Di mana letak memperjuangkannya? Itu satu, mobilitas. Ada, tapi sebelum saya mobilitas, saya sudah kartu pekerja Jakarta. Ini unsurnya untuk mobilitas, kemudian untuk pangan bersubsidi, dan juga biaya pendidikan anak-anak lewat KJP. Jadi rumah tangga ini biaya hidupnya bisa ditekan karena negara memberikan bantuan kepada mereka. Ini yang posisinya sekitar UMP. Kemudian kita juga memastikan bahwa ada anak-anak yang mendapatkan kartu anak Jakarta, kartu Jakarta Pintar, dan juga bantuan untuk biaya pendidikan bila masuk sekolah swasta. Di samping kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kemudian kartu Jakarta Lansia, dan kartu penyandang disabilitas. Ini adalah bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang posisinya di dalam posisi UMP atau di bawahnya. Ini kita kerjakan supaya mereka bisa mulai melakukan tabungan dan berharap nantinya naik kelas. Ini kita kerjakan, jumlahnya agak banyak. Lalu teman-teman sekalian, ini tidak cukup di sini. Tentang tempat tinggal, saya ingin masukkan di sini kenapa kita mendorong program tempat tinggal juga. Di Jakarta ini, yang kelompok pendapatan sekitar UMP dan di bawahnya, mereka bisa dapat bantuan berupa rumah susun yang mereka sewa. Yang kelompok sosial ekonomi kuat, itu kebutuhan rumahnya ditangani lewat pasar. Itu pasar properti dalam menangani kelompok yang tengah ke atas. Semua jualan properti. Yang kerepotan adalah mereka yang pendapatannya di atas UMP tapi di bawah 15 juta. Itu paling susah cari rumah di Jakarta. Mau ikut mekanisme pasar tidak sanggup, mau ikut yang subsidi tidak layak. Karena mereka dianggap di atas yang layak untuk dapat subsidi, tapi mereka di bawah kemampuan untuk kredit lewat mekanisme pasar. Nah, rombongan yang di tengah ini tidak boleh dilupakan. Kenapa? Kami melihat berdekade-dekade kelompok ini dilewatkan di Jakarta. Ini paling susah naik kelas. Dan apa yang terjadi? Kelompok inilah yang paling banyak terlempar dari kota ini ke pinggiran Jakarta. Ini kelompok ini mau beli di Jakarta tidak mampu, mereka terlempar jauh. Ini rombongan yang kalau satu hari bisa menghabiskan waktu 4 jam di jalanan. Ini kelompok yang terakhir. Ini harus dibereskan. Disitulah kenapa muncul proyek atau program DP 0 rupiah. Mereka itu mampu bayar kredit tapi tidak mampu membayar DP. DP-nya gimana? Saya berilustrasi. Seorang kondektur bis di Transjakarta, dia sewa rumah atau kontrak kamar dengan keluarganya 1 bulan itu 1 juta. Itu kontrakannya. Dia dengan 1 keluarga. Ketika lewat program DP 0 rupiah, dia bayar bulanannya 1,25 juta per bulan, tapi bedanya yang ini menjadi miliknya. Kalau yang 1 juta uangnya diterima oleh pemilik kontrakan. Kalau yang 1,25 ini dia bayar kepada mekanisme yang kita siapkan, tapi unitnya menjadi milik dia. Setelah 10 tahun dia menjadi homeowner di Jakarta. Lalu pekerjaannya adalah kondektur bis. Dia di atas UMP jauh, tapi kalau dia ke mekanisme pasar dianggap tidak layak. Mau dapat rumah subsidi dia terlalu tinggi. Rombongan tengah ini tidak boleh dilupakan. Ketika kita mengatakan bahwa prinsip keadilan, jangan sampai kemudian hanya yang di bawah saja, yang di tengah ini harus diselamatkan dengan fasilitas yang berbeda. Nah, pendekatan itu, Bapak Ibu sekalian, yang
kami coba lakukan di Jakarta. Dan untuk melaksanakan ini semua, kami merasa harus selalu dialog, selalu diskusi. Jadi pendekatan yang kami lakukan untuk melaksanakan sebuah program itu bisa dibilang kolaborasi. Kami mendengar, kami mengajak, dan kami bekerja bersama. Jadi bukan hanya partisipasi. Kami ingin pemerintahan itu naik ke level 4. Level 1, kami penyelenggara negara, rakyat itu penerima saja. Pokoknya kami bikin semuanya, Anda tinggal terima. Level 2, kami pelayan masyarakat. Masyarakat dilayani sebagai customer, kami sebagai pelayannya. Naik level 3, masyarakat partisipasi, kami mitra. Level yang keempat, warga itu sebagai partisipan aktif, kolaborator, co-creator, dan kami menjadi fasilitator proses. Nah, kami coba evaluasi. Jadi proses penyusunan kebijakan dan lain-lain biasanya selalu dilakukan lewat kolaborasi, termasuk ketika harus menyelenggarakan program-program yang dilakukan di perkampungan. Jadi bagi sekalian, kalau di pemerintahan itu ada pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa tipe. Tipe 1 itu pengadaannya oleh pemerintah. Tipe 2 itu lewat kontrak oleh kontraktor. Tipe 3 itu oleh masyarakat. Tipe 3, tipe 4. Nah, kami memperbanyak program dengan tipe 3, tipe 4. Tidak dengan tipe 1. Saya bisa contoh. Supaya Bapak Ibu kan tidak terbiasa dengan pengadaan barang jasa negara kan. Kalau di guru kan ada pengadaan barang kan. Kalau kami mau bikin jalan di kampung, tipe 1 yang mengerjakan dinas PU, itu tipe 1. Oke. Kalau kita mengadakan tender, lalu PT-PT itu ada ikut tender dan mengerjakan, itu pengadaan barang tipe 2. Negara itu hampir selalu mengadakan 2 ini. Males mengadakan yang tipe 3. Kenapa? Tipe 3 itu penyelenggaraan ya, pembangunan oleh warga. Pemerintah memberikan speknya, memberikan spek nanti jalannya harus seperti apa. Lalu dana yang diberikan kepada warga, warga kemudian membangun, pemerintah memonitor. Nah, buat pemerintahan ini merepotkan. Tapi ini adalah prinsip gotong royong, ini adalah prinsip gerakan. Dan di Jakarta, satu-satunya provinsi yang menyelenggarakan tipe 3 dan tipe 4 di dalam penyelenggaraan kegiatan untuk warga di kampung-kampung. Apa yang terjadi? Jalan-jalan di kampung itu yang bangun bukan kontraktor, yang bangun bukan PU bina marga, yang bangun adalah warga bersama-sama lewat ketua RW, ketua RT. Efeknya apa? Kualitas jalannya lebih bagus. Jadi kalau dulu orang bangun jalan, warganya nonton, tambahin, mohon maaf terganggu, gitu kan? Kita nonton. Kalau dengan proyek ini, dengan program ini, maka warga bangun, apa yang terjadi? Sebenarnya ditambah, kualitasnya ditingkatkan, warga ikut ngisi di situ, ikut melaksanakan dan ikut menjaga, karena ini adalah proyek milik kita. Saya sering sampaikan, kenapa pendekatan kita lakukan? Republik ini tidak didirikan dengan prinsip program. Republik ini itu didirikan dengan prinsip gerakan. Jangan sampai gerakan itu hilang di dalam kita menyelenggarakan pemerintahan. Karena gerakan itu negara tetap ada, tapi mengajak semua untuk terlibat dalam proses. Ini kita kerjakan berbagai macam aktivitas, dari mulai makanan anak-anak sampai pembangunan kampung-kampung. Yang enggan siapa? Yang enggan itu birokrasi. Birokrasi yang enggan dari ini kenapa? Karena proses pelaporannya, proses pemeriksaannya lebih repot dibandingkan kalau dikerjakan oleh PT lewat tender atau dikerjakan oleh dinas lewat prosedur yang dimiliki. Tapi bagi manfaat masyarakat, pendekatan yang tipe 3 dan tipe 4 itu jauh lebih baik. Terus sekalian, saya ingin sampaikan di sini. Berbicara tentang perubahan dalam pengelolaan pemerintah dan lain-lain itu bukan sekedar tentang besaran subsidi, bukan sekedar besaran jaminan, tapi juga cara bekerja yang itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini yang coba kami kerjakan di Jakarta kemarin. Maka
alhamdulillah 5 tahun berjalan. Lalu terakhir Bapak Ibu ingat ketika kita harus menetapkan UMP di Jakarta yang berbeda antara harapan kami dengan regulasi. Itu kejadiannya tahun 2021. Oh ya, betul. Keputusannya 21 Oktober 21, tapi eksekusinya untuk 1 Januari tahun 2022. Nah, itu tadi Ibu sekalian, ketika kita harus mengambil sebuah kebijakan keputusan, saya sampaikan 4 prinsip tadi. Ketika kami harus merujuk kepada regulasi yang tidak fair, saya sebut tidak fair. Bahkan tahun 2020 banyak di antara kita yang tidak ingat 2020 pada saat pandemi. Pada waktu itu UMP di Jakarta itu naiknya hanya 3%. Waktu itu saya katakan begini, kita tidak bisa hanya mengasumsikan seakan semua perusahaan mengalami kontraksi. Dan restoran, hotel, dan kontraksi. Tapi apotek, perusahaan-perusahaan kesehatan itu enggak kontraksi, ekstraksi itu mengalami pembesaran luar biasa. Pabrik masker itu panennya luar biasa. Pabrik alat-alat kesehatan meningkat pendapatannya. Kenapa guru di pabrik-pabrik kesehatan tidak boleh merasakan peningkatan UMP-nya? Mereka bisa merasakan peningkatan upahnya. Bagi perusahaan yang memang anjlok, karena itu Jakarta mungkin Jakarta satu-satunya provinsi yang menerapkan kebijakan asimetrik. Sektor yang tumbuh UMP-nya naik, sektor yang anjlok UMP-nya tetap, dan dulu sudah paham. Lalu perusahaannya anjlok kok kita kenaikan guru, selamat aja kita sama-sama senang kok, benar. Tapi kita tidak bisa memaklumi bagaimana mungkin perusahaan mengalami lompatan peningkatan penjualan sementara buruhnya diasumsikan sama, tidak bisa. Itu bentuknya K. Itu satu grafik naik, satu grafik turun. Nah, bentuk K itu ditangani dengan asimetrik. Tahun 2022 kondisinya sudah berubah, kita sudah naik semua. Kita sudah naik semua, kok bisa? Aturannya justru malah UMP kita anjlok. Waktu itu dari 3% menjadi 0,8 kenaikan. 0,8 itu tidak masuk akal, karena rata-rata UMP Jakarta itu naiknya 8%. Jadi kami kembalikan menggunakan regulasi yang lama, rumus yang lama, dan kita kerjakan. Nah, kita memilih untuk mengambil kebijakan itu, walaupun dibuka di PTUN, walaupun itu buka saja. Yang penting negara mengambil prinsip melindungi dan menghadirkan keadilan di dalam menjalankan pemerintahan. Nah, ini yang kemudian kami pegang. Dan mudah-mudahan ke depan itu prinsip ini bisa kita laksanakan. Saya selalu bilang pada semua, bicara masa depan itu bisa ngarang. Yang mengatakan tentang masa depan tidak perlu pakai dasar, yang menentang tidak punya dasar. Sama-sama bicara tentang masa depan, tapi prediktor tentang masa depan adalah masa lalu. Itu prediktor. Kalau mau lihat masa depan bagaimana, lihatlah masa lalunya. Jadi saya mengajak, lihat aja Jakarta kalau mau lihat masa depan. Dari situ kita bisa memprediksi kira-kira di depan seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apos kembali buat Pak Anies Rashid Baswedan.